Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadihi bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minas shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, detik demi detik berjalan tak terasa menjadi hari. Hari pun berjalan tak terasa menjadi bulan. Tak terasa pula kita kini telah berada di tahun baru Hijriah 1446. Kenapa pergantian tahun dilandaskan pada kejadian hijrah? Jawabannya simple, ya, karena ada momen perubahan. Dan mungkin saya disclaimer dulu ya, bahwa pergantian tahun di dalam Islam bukan bersifat tauqifi, artinya bukan bersifat dari Nabi, bukan. Pergantian tahun di dalam Islam itu bentuk ijtihad dari Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Sayyiduna Umar beliau ketika memimpin 17 tahun setelah terjadinya Hijriah, baru beliau berijtihad. Sempat terjadi perdebatannya. Ada yang mengatakan diambil dari kelahiran Nabi, ada yang mengatakan diambil dari wafatnya Nabi, ada yang mengatakan dari nuzulul Quran, dan pendapat yang keempat mengatakan diambil dari hijrahnya Nabi. Nah, Sayyidina Umar mengambil poin yang keempat. Tentu bukan tanpa alasan, hadirin yang dimuliakan Allah. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar dengan mengambil poin di hijrahnya Rasulullah, ini ada hikmah besar yang terkandung di dalamnya. Bahwa momen pergantian tahun bukan hanya sekedar seremonial, satu kebanggaan seremonial, tapi isinya, esensinya apa? Ya, esensinya apa? Dalamnya, kandungannya, dagingnya apa? Bahwa pergantian tahun adalah momen bentuk dari perut lapar, ya? Diambil dari perubahan, perut lapar. Di ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya hijrah sendiri oleh para ulama dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hijrah yang bersifat hissi. Apa hissi itu Pak Ustadz? Hijrah yang bersifat physically, ya, dalam bahasa Arabnya disebut dengan hissi. Jadi hijrah yang memang fisiknya yang berhijrah, dan itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita melihat Nabi berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hijrah yang bersifat hissi ini boleh dilakukan dalam rangka menyelamatkan akidah. Di pelajarannya adalah Nabi Muhammad setelah bersabar
beliau pun akhirnya berhijrah. Dan mohon maaf, jangan ibu maknai hijrah itu kayak Nabi ketakutan dari orang kafir. Bukan. Atau ibu memaknai Nabi Muhammad itu tidak sabar ya sampai berhijrah. Coba beliau sabar di Mekah aja. Anda salah. Nabi Muhammad pertama tidak takut dengan manusia karena Allah sudah berfirman wallahu ya'simuka minan nas. Allah itu akan menjagamu Muhammad dari kejahatan manusia. Ini udah clear ini bahasanya. Ya, itu kalau kita berbicara mengenai tentang ketakutan Nabi kepada manusia enggak ada. Nah, poin yang kedua, ini yang keren. Apa Pak Ustadz? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah tuduhan bahwa Nabi melarikan diri juga enggak benar. Nabi enggak sabar. Padahal Nabi berdakwah itu 23 tahun, yang 13 tahun Nabi Muhammad ada di kota Makkah. Yang di Madinah hanya 10 tahun. Artinya Nabi lebih lama tinggal di kota Makkah pasca wahyu ya, ini maksudnya ya. Pasca wahyu Nabi lebih lama tinggal di kota Makkah dibandingkan dengan kota Madinah. Jadi dari 23 tahun Nabi diangkat jadi Nabi umur 40, Nabi wafat umur 63. Jadi Nabi dakwah 23. Dari 23 yang 13 Nabi ada di kota Makkah. Yang 10 Nabi ada di kota Madinah. Madinatul Iman. Ku bela, ku bangun, ku jaga. Beruang madu bersibah. Ya? Bukan, ini Madinah Al-Munawwarah. Jadi Masya Allah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ala kulli hal, berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi, Nabi lebih lama di Makkah dibandingkan dengan di Madinah. Ini poin yang pertama ya, namanya hijrah yang bersifat hissi. Nah, hijrah ini udah nggak ada karena kita sekarang udah tinggal di daerah yang alhamdulillah mensupport keimanan kita, tepatnya di Indonesia tercinta. Nabi sudah mengatakan la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada hijrah setelah terbukanya kota Makkah. Walakin jihadun wa niyah. Tersisalah jihad dan niat. Ya, nah niat jihad itu apa? Optimalisasi dalam berikhtiar. Niat itu apa Pak Ustaz? Niat itu tekad yang tak berbatas dengan logika. Jadi Masya Allah, hijrah physically setelah dikuasai Makkah oleh Nabi close, udah nggak ada. Tapi hijrah dalam makna yang lebih dalam, yaitu ada dua. Kata Nabi apa tadi Bu? Yang pertama jihad, yang kedua nih niat. Jihad tadi apa Ustaz bilang? Optimalisasi dalam ikhtiar. Dan yang kedua adalah niat. Niat itu tekad tanpa batas logika. Walaupun logika mengatakan gak mungkin, gak masuk akal, impossible. Ya, bagi Anda impossible, bagi kita I am possible. Gak ngerti bahasa Inggris ibu-ibu ini ya. I am possible, maksudnya saya mungkin. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka muncullah hijrah yang kedua yang disebut dengan hijrah maknawiyah. Tadi kan hissi, ini sekarang hijrah maknawi. Hijrah maknawi itu apa? Ya tadi yang Ustadz sudah sampaikan, yaitu hijrah yang dilandaskan pada dua perkara. Jadi fisiknya nggak bergeser, ibu tetap di balik papan, ibu nggak kemana-mana, tapi justru psikisnya yang ibu geser. Ini yang disebut dengan hijrah maknawi, dan ini ditunjukkan dalam beberapa gambaran. Yang pertama namanya hijrah i'tiqadi, hijrah secara akidah. Ya, ini bentuknya ya mohon maaf Bu ya, seperti teman-teman yang mu'alaf. Ini namanya hijrah i'tiqadi, secara keyakinan. Yang kemarin meyakini adanya Tuhan selain Allah, sekarang mereka sudah berhijrah menjadi orang yang meyakini bertauhid kepada Allah.
Ini kalau ibu mau cerita Ustaz ceritain. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa, tampaknya nggak mau ya sudah. Kalau nggak mau nggak jadi cerita. Kemudian berikutnya yang kedua, udah telat nggak bisa. Namanya hijrah apa tadi Bu? I'tiqadi atau hijrah secara keyakinan. Saya diundang ceramah Bu di daerah Samboja. Lagi ceramah komunitasnya orang Jawa, murni Jawa Tulen semuanya. Nah, bahkan anak-anak kecil di sana pakai bahasa Jawa. Ini Samboja loh Bu, bukan di Jawa. Nah, ketika Ustadz lagi ngisi kajian, semuanya ya muka-muka Jawa. Ada satu yang agak berbeda, berkulit hitam, gempal, bertato, rambut keribu. Serius. Saya panggil dia, Mas, sini. Ada batat. Kayaknya kamu bukan orang sini. Ustadz, saya orang NTT. Kok bisa sampai sini? Saya mu'alaf Ustadz, Masya Allah. Walhasil kesimpulannya dia waktu itu berontak kepada gurunya tentang konsep ketuhanan, di mana mereka diajarkan Tuhan itu adalah ganda, baik ganda sejenis maupun ganda campuran. Dia bilang ini nggak masuk akal. Dan itu panjang Bu kisahnya, kalau saya jelasin nanti tema kita bubar ini. Tapi kesimpulannya aja dia nggak terima dengan Tuhan yang berganda. Karena logikanya kalau Tuhan itu ada dua. Sekarang pertanyaannya kalau Tuhan dua, terus dua ini ada dua kepribadian. Tuhan A pengen balik papan hujan, Tuhan B pengen balik papan tidak hujan. Kira-kira yang menang Tuhan yang mana? Akhirnya semua agama yang menggandakan Tuhan pasti itu ada urutannya. Ini Tuhan ini lebih tinggi daripada Tuhan ini. Betul nggak Bu? Gak mungkin dia mengatakan Tuhan itu sejajar gini, gak bisa. Nah kalau memang begini susunannya, berarti yang ini bukan Tuhan lah. Definisi Tuhan itu melakukan apapun yang dia kehendaki. Nah, sedangkan ini gak bisa. Misalnya Tuhan yang hujan menang, akhirnya hujan. Ya kan? Tuhan yang gak pengen hujan, akhirnya kalah. Dan akhirnya pengajian pun tertunda karena ada hujan. Ya, panitianya dengan enteng ngomong, ada hujan Pak Ustaz. Nah, terus aku dari Karangjati ke sini terbang naik ambal begitu. Kita ya kehujanan juga keles ya. Lebih parah Ustaz lah dari Karangjati, Ibu loh dari depan situ aja. Jadi teman-teman yang berbahagia, itu akhirnya dia nggak terima dan akhirnya dia pun memutuskan mu'alaf. Dan saya tanya, kenapa kamu pilih Balikpapan? Bukan saya yang milih Pak Ustadz, tapi Allah. Maksudnya, ya saya waktu itu dikejar mau dibunuh, saya naik saya naik kapal apapun yang jalan saya ikuti. Dan waktu itu saya bersumpah, saya tidak akan turun sampai kapal ini berhenti dan pulang lagi. Dan waktu itu kapal ini sempat mampir ke Surabaya. Saya tanya, ini udah berhenti? Belum, masih mau lanjut. Kemana? Ke Balikpapan. Dari Balikpapan kemana? Mau balik lagi ke NTT. Disitulah saya akhirnya berhenti menuju Balikpapan. Sempat ngemper di Pandansari, ngangkatin sayur. Tidur di pinggiran ruko-ruko. Ketemu dengan Pak Haji yang biasa nganterin sayuran dari Samboja. Namanya Joshua. Jos, kamu daripada nganggur di sini, kamu kan mau mu'alaf. Ayo ikut saya aja. Jadi kau masjid, nanti saya gaji dengan gaji pendapatanmu di pasar sini. Dibawa Bu pulang Bu. Belajar ngaji sama ustadz di sana dan jadi mu'alaf. Dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan hartanya hanya untuk mencicipi arti keimanan. Sedangkan Agus Sairul Huda judulnya aja ustadz, judulnya, tapi tidak pernah merasakan penderitaan yang kayak begitu. Lahir dalam keluarga beriman, ibunya beriman, bapaknya beriman, bahkan tinggal di Balikpapan kota beriman, bersih, indah, aman dan nyaman. Ku bela, ku bangun, ku jaga beruang madu Persiba degradasi Liga 3. Kalau main selalu kalah ya? Jadi ibu-ibu yang berbahagia. Artinya dari situ kita belajar ya teman-teman. Apa maksudnya? Bahwa inilah hijrah i'tiqadi. InsyaAllah kita belum nyampe situ Bu. Yang kedua adalah hijrah fikriyah. Ya, hijrah fikriyah. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang hijrahnya orang yang dari pemikiran-pemikiran yang sesat Bu. Seperti contoh pemikiran liberal.
Tahu pemikiran liberal, Bu? Tidak mau pakai jilbab. Pak Ustadz, apalah arti sebuah jilbab? Jilbab itu cuma casing. Yang penting hatiku berjilbab. Yang penting hatiku berjilbab. Woi, kamu tuh sama kayak perempuan naik motor nggak pakai helm. Ketangkap polisi, ditanya polisi, "Hei, mana kau punya helm?" "Pak polisi." Apalah arti sebuah helm? Helm itu cuma casing. Yang penting hatiku berhelm. Oh, ditampar memang ibu sama polisi. Saya pernah ditanya mahasiswi, Bu. 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 Saya pernah ditanya sama mahasiswi di kampus. Yang beda kalau mahasiswi itu cerdas, kritis, walaupun kadang kurang sopan ya. Interupsi Pak Ustaz, begitu. Nah, beda kalau jemaah pengajian gini kan ibu-ibu ini sopan. Itu Ustaz ngomong apa aja ibu, gini aja. Itu sopan memang kok ya. Yang bedanya sopan sama bingung itu tipis kok ya. Ibu-ibu yang berbahagia, interupsi Pak Ustaz. Ustaz dari tadi ngomong tentang jilbab. Saya mau tanya sama Ustaz. Lebih bagus mana? Perempuan berjilbab hatinya busuk atau perempuan hatinya baik tapi tidak berjilbab? Ustaz wajib jawab, jangan lari dari pertanyaan saya. Baik. Saya jawab. Tapi syaratnya satu. Apa Pak Ustaz? Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaan Ustaz apa? Lebih bagus mana? Kamu pilih, saya doain. Insya Allah mustajab, saya bilang. Pilih mana? Jantungmu sehat, ginjalmu bocor, atau ginjalmu sehat, jantungmu bocor? Jawab. Itu sudah. Ya. Jadi artinya teman-teman, ngapain kau paksa saya memilih sesuatu yang dua-duanya nggak ada yang benar? Yang benar gimana? Ya berjilbab hatinya baik. Tapi bagaimana saya tahu hatimu baik kalau casingmu saja masih terbuka? Kalau rambutmu saja nggak bisa kau tutup, gimana kau bisa menutup hatimu? Logika lah Bu, rumah itu kalau depannya mewah, logikanya dalamnya pasti mewah. Itu logika. Kita bicara begitu dulu. Memang kita tidak menafikan, ada yang depannya itu mewah, dalamnya jorok, ada. Sama kayak tadi, ada perempuan casingnya berjilbab, tapi ke Indomaret nyolong susu, dimasukkan ke dalam perut. Ada, kita nggak menafikan. Tapi jangan kamu mencari pembenaran dari kesalahan orang lain. Paham maksudnya? Sama kayak gini, saya maling aja lah. Daripada korupsi itu, makan uang negara. Saya nyium istri tetangga aja lah daripada saya berzina, ya kan? Kalau logikanya begitu, kacau lah kehidupan ini. Paham Bu? Sama kayak orang ditanya, kenapa datang telat pengajian? Pak Ustadz, saya lumayan telat daripada gak datang. Nah itu sama, kayak lumayan ku cium suamimu daripada aku berzina dengan dia. Logikanya begitulah kurang lebih. Jadi sehingga berangkat dari situ, itu pemikiran yang liberal. Kemudian dapat hidayah, sekarang pakai hijab solihah, mengimani ayat Allah. Itu namanya hijrah fikriyah. Kalau hijrah yang pertama tadi i'tiqadiyah, ya hijrah secara keyakinan. Nah ini yang kedua fikriyah, yang berbicara tentang cara sudut pandang berfikir. Itu maksudnya. Dan Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, umatku akan mengikuti jalan hidup orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga mereka akan masuk ke dalam lubang biawak. Jadi maksudnya bahwa umat Islam ini akan mengikuti kelakuan orang-orang kafir, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga tidak sadar ibu akan masuk ke dalam lubang biawak. Maksudnya lubang jebakan mereka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan ibu lihat, sekarang perang pemikiran. Semua yang berbau Islam dikucilkan. Pakai baju seksi, moderat. Pakai jilbab, teroris. Anak joget-joget dugem, anak gaul. Anak ngaji Quran, menghafal Quran, adalah radikal. Begitu kan?
Sudahlah, nggak usah jauh-jauh lah Bu. Saya mau tanya sama Ibu, harinya orang Nasrani hari apa? Minggu. Harinya orang Yahudi? Sabtu. Harinya orang Islam? Liburannya orang PNS di Indonesia hari apa sama apa? Sabtu Minggu. Hari Jumat jadi harinya kuntilanak. Ibu tidak sadar kan? Setan keluarnya malam. Tuh kurang ajar nggak coba ya? Di saat malam Jumat itu adalah malam penuh keberkahan yang menjadi malamnya orang Islam. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, itu yang disebut dengan perang pemikiran. Nah, berpindahnya seseorang dari keyakinan yang sesat menjadi keyakinan yang benar itu disebut dengan hijrah fikriyah. Yang ketiga namanya hijrah syu'uriyah. Syu'uriyah itu maksudnya apa? Style, cita rasa, kesukaan. Ya, seperti yang dulunya suka apa Bu? Misalnya Bu, dugem, jeduk-jeduk, jeduk-jeduk, jeduk-jeduk. Kasihan itu kepalanya benjol Bu. Jeduk-jeduk, jeduk-jeduk, jeduk-jeduk. Bu, susah ngomong sama nenek-nenek begini nggak paham dugemnya. Jadi ibu yang berbahagia, dulu mainannya dugem, sekarang sholawatan. Itu namanya hijrah secara style, ya, hijrah secara gaya hidup. Yang dulunya, mohon maaf ya Bu ya, hidupnya suka foya-foya, sekarang kembali menjadi orang yang zuhud. Itu syu'uriyah, syu'ur itu rasa, ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Jadi apa yang Ustaz jelaskan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kalau kita ambil hikmah dan kita ambil pelajaran, hijrah namanya hijrah syu'uriyah. Yang dulunya di rumah penuh dengan patung-patung dan lukisan-lukisan. Ibu, boleh nggak orang Islam punya patung Bu? Ibu lama-lama kukutuk jadi patung loh Bu. Boleh nggak Bu? Nggak boleh, haram. Lukisan makhluk hidup ya, manusia atau hewan. Kalau lukisan-lukisan pohon, pemandangan nggak apa-apa. Tapi yang bentuknya manusia, hewan nggak boleh. Nah, karena dia sudah hijrah, ya kan? Sekarang diganti dengan kaligrafi, ayat-ayat Allah, gambar Ka'bah. Itu namanya hijrah syu'uriyah. Secara apa namanya? Hobi menjadi berbeda. Gaya tren baju juga begitu. Ya, jadi ada stylenya. Kemudian yang keempat namanya hijrah sulukiyah. Suluk itu apa? Akhlak, karakter. Jadi juga berhijrah secara karakternya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Kita hijrah, akhlaknya makin tawadhu, makin rendah. Ya, namanya hijrah sulukiyah. Suluk itu artinya akhlak. Ya, makin tawadhu. Makanya kalau ada orang hijrah makin kurang ajar, makin sombong, makin kasar, itu aneh. Ustadz Adi Hidayat pernah mengatakan, dulu sahabat-sahabat Nabi itu kasar. Setelah dapat hidayah ikut Nabi jadi lembut. Nah, sedangkan orang-orang sekarang itu orangnya lembut-lembut. Dapat hidayah ikut kajian malah jadi kasar. Berarti ada yang error dalam hijrahnya. Orang hijrah itu harusnya makin membaik. Nih, ibu-ibu yang berbahagia, namanya hijrah sulukiyah. Ya, memiliki akhlak yang baik. Pokoknya kalau hijrah itu Bu, punya akhlak. Ibu tahu akhlak Bu? Akhlak itu gampang Bu ya. Cara memahami akhlak itu ada 3. Setelah dikumpulkan, yang pertama adalah badlun nada. Tebarkan kebaikan. Jadi sekarang pertanyaannya, ibu kalau udah hijrah, kebaikan apa yang sudah ibu lakukan kepada orang lain? Jangan cuma mikirin, aku udah sholat, aku udah pakai jilbab. Jilbabmu tidak mengenyangkan perut tetanggamu. Sholatmu tidak membuat
masalah tetanggamu berakhir. Tapi kebaikan apa yang sudah kau tebarkan kepada tetanggamu? Harusnya hijab itu membuat kita menjadi orang yang lebih tawadhu. Dengan ketawadhuan itu kita mudah berbagi pada sesama. Itu yang pertama, badlun nada, tebarkan kebermanfaatan. Ya, senyum kepada sesama. Ibu sebagai apa istilahnya ya? Utusan-utusan, delegasi muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Kalau ibu berhijrah tapi kelakuan ibu sombong, mudah menyalahkan orang, mudah menyesatkan orang, banting-banting piring, misal contoh. Ya kan? Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini tentunya hijrahnya menjadi gambaran apa yang buruk, sehingga orang mau hijrah, tuh lihat kelakuan orang hijrah begitu tuh. Emosian aja bawaannya. Akhirnya ibu menjelek-jelekkan orang-orang yang berhijrah lillahi ta'ala. Itu maksudnya begitu ya. Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, kami mempertegas kembali dari apa yang Ustaz jelaskan tadi. Teman-teman yang berbahagia, ibu-ibu, maka yang pertama tebarkan kebermanfaatan. Yang kedua, kaful adza, tidak menyakiti orang lain. Jadi kalau nggak bisa nyenengin orang, minimal jangan ganggu orang. Orang hijrah itu jangan nyakitin orang lain. Ibu suruh nebarkan kebaikan, nggak mampu. Ya sudah, minimal jangan ganggu orang. Loh, kalau kata-kata menyebarkan kebaikan itu kan butuh modal. Tapi kalau kata-kata jangan nyakitin orang kan nggak butuh modal, Bu. Cukup diem aja. Dalam kondisi begitu pun kadang-kadang ya mohon maaf ya. Nih teman-teman yang berbahagia. Jadi kasarannya kalau ibu nggak bisa serius dengerin kajian, ya minimal jangan ganggu temannya dengan ngobrol-ngobrol begitu. Itu minimal. Contoh, ini contohnya begitu. Ya. Jadi berangkat dari situ, teman-teman yang berbahagia, ini udah nggak mau nyatet, ngobrol ganggu orang. Nah, itu contoh hijrah yang salah. Itu di BDS 3. Ya, BDS 1 udah ada. BDS 3. Emang sudah dibangun kan? Sudah. Udah. Di mana? Di atas BDS 2. Masya Allah. Yang dekat ini berarti Poka. Iya, iya betul. Kartini Residen sama Moka kan sama. Cuman karena kita pantatnya yang ketemu kan. Jadi ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Baik, dan yang ketiga adalah ihtimalul adza. Ini yang paling penting, Bu. Apa ihtimalul adza itu, Pak Ustadz? Tadi kan yang pertama ibu disuruh menebarkan kebaikan. Yang kedua tadi mencegah jangan nyakitin orang. Nah, yang ketiga ini ternyata nggak semuanya orang mampu. Apa tak? Menanggung atau bersabar di atas penderitaan. Ada orang kalau disakiti nggak marah. Saya ulangi. Ada orang dia tidak pernah nyakitin orang, tapi kalau disakitin marah. Ada orang begitu banyak. Dia tuh nggak ganggu orang, dia juga nggak merugikan orang. Tapi kalau dia dirugikan, yang ngeri, emosinya meluap-luap. Bahasa kasarnya, gara-gara gaji ke-13 diambil sama suaminya dibakar. Begitulah kurang lebihnya. Itu contoh yang tidak memiliki akhlak. Ya, sehingga berangkat dari situ, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah rekap dari semua akhlak yang ibu pelajari. Cuma di 3 itu aja. Ya Bu ya. Yang pertama, tebarkan kebaikan. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. jangan menyakiti orang lain. Yang ketiga, bersabar di atas penderitaan. Jadi kalau disakiti sabar, ya. Jelas Bu ya? Jadi 3 item tadi kalau ibu kerjain. Ini enak di mulut nih Bu. Enak di mulut ini. Susah ngerjainnya. Tapi kalau ibu kerjain berarti ibu disebut dengan orang yang berakhlak. Berikutnya adalah hijrah jasadiyah atau hijrah secara fisik. Ya. Hijrah secara fisik ya berarti menjaga fisik yang lebih sehat. Ibu ingin jadi orang sehat ya Bu? Ya Pak Ustadz. Baik, kalau nggak mau nggak apa-apa. Berikutnya kemudian mau Pak Ustadz. nggak bisa udah lewat ya.
Berikutnya adalah hijrah Jasadiyah. Jasadiyah. hijrah secara jasadiah, secara fisik. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kata seorang dokter muslim ya, saya pernah mendengarkan itu dalam sebuah cerita atau dalam sebuah nasihat beliau. Kalau mau sehat itu kata beliau, yang pertama adalah olah pikir. Ya, ibu-ibu mohon maaf kalau lebih tepatnya olah rasa. Sorry. Olah asa yang pertama. Ya, asa itu adalah harapan. Jadi selalu berhusnudzon pada apa yang ia hadapi. Namanya olah asa. Yang kedua namanya olah rasa. Nah, kalau rasa itu apa? Makanan diatur. Selama tidak haram dan dimakan dalam kondisi yang berbatas, pasti sehat. Jadi siapa bilang kambing mengandung kolesterol? Ngawur itu. Saya berani berdebat dengan dokter manapun. Kambing tidak mengandung kolesterol, kambing mengandung anaknya kambing. Ya. Saya berani taruhan. Ya Bu, masuk kambing mengandung kolesterol. Kambing itu mengandung anaknya kambing. Dan kolesterol itu bukan di dagingnya, tapi di jeruannya. Ya, di lemaknya. Adapun daging merah itu sehat dan tidak mengandung penyakit. Yang ngomong dokter, bukan ustaz. Nah, kemudian yang ketiga kata beliau adalah olahraga. Olahraga. Jadi 3 item tadi itu Bu, kalau ibu lakukan insya Allah sehat. Pikirannya bersih, nggak mikir yang aneh-aneh. Loh, mohon maaf Bu ya, ibu saya dulu tuh almarhumah. Kalau masalah makan menjaga banget. Beliau tuh kencing manis dari zaman saya belum lahir sampai setua ini, dan beliau baru meninggal 2 tahun yang lalu. Kok bisa beliau bertahan sebegitu lamanya? Jaga makanannya luar biasa. Suatu ketika gulanya naik jadi 500. Otomatis saya ngomelnya ke istri. Makan apa Mi? Ibu sampai 500. Dah ada. Dicek semua makanannya normal. Ternyata gara-gara adik yang di Jakarta telepon kalau mau ditugaskan ke Irak. Kan dia Kemenlu Bu, KBRI, tugasnya di KBRI muter-muter begitu. Nah ini dapat tugas di Irak. Diceritain Irak itu area perang, darahnya langsung naik. Jadi gula itu bisa naik gara-gara pikiran. Asam lambung, ayo yang punya mah. Iya Bu. Ada yang punya mah di sini Bu? Ada. Oke. Karena ada saya kasih tahu, karena kalau satu ngomongnya gitu, kalau diem saya lewatin begitu. Tapi di sini betulan ada yang kena mah ya? Baik. Jadi ceritanya Ustadz kemarin kena mah. Jadi bisa sembuh itu kalau pakai obat-obat yang milanta itu lewat, nggak bisa. Jadi saya harus dibawa ke UGD untuk dilakukan injeksi itu. Nggak tahu suntikan apa, nggak paham saya itu ya. Suntikan itu baru bisa meredakan mah saya. Artinya udah parah lah begitu. Ada orang nyeletuk, Pak Ustadz, makan tepung sagu, tapi nggak boleh pakai apa-apa. Jadi nggak usah diapa-apain, tepung sagu 1 sendok gini, nandorongnya pakai liur. Kalau nggak bisa minimal kalau masih latihan boleh pakai air tapi dikit aja sambil dimut-mut gini. Nggak boleh diaduk-aduk lah, diadon lah, enggak. Nanti malah jadi tepung, rugi Bu nanti ya. Dimut aja di mulut. Memang kalau pertama kali Bu, itu kadang kejedak sampai keluar lewat hidungnya. Iya, kalau pertama kali. Tapi kalau udah terbiasa, enggak. Saya udah ngerasain dan saya alhamdulillah 3 kali 4 kali terapi itu alhamdulillah dengan izin Allah hilang penyakit mah. Ya, makanya ibu-ibu kalau dicoba namanya ikhtiar ya, kita enggak tahu. Tepung sagu Bu ya. Tepung sagu, hati-hati jangan keliru. Nanti Bu pakai tepung yang lain. 1 sendok aja. Tapi sebelum makan loh ya, pagi-pagi ibu masukin. Ya emang beda-beda sih ya. Kalau saya kan udah terampil, saya 1 sendok besar itu Bu, masuk saya Bu. Karena udah biasa kali ya. Jadi pakai liur. Kalau masih belum cukup, kasih air dikit aja. Yang penting biar masuk aja. Jangan pakai dikasih air banyak-banyak. Air panas, air enggak usah, air biasa aja. Ya, dan alhamdulillah itu nanti kurang lebih 1 jam baru ibu makan. Ya, 1 jam setelah makan tadi baru ibu makan. Insya Allah Bu dengan izin Allah, karena saya ngerasain sendiri. Saya nyobain sendiri dan alhamdulillah itu dengan izin Allah sembuh. Ya, baik. Jadi kembali lagi ke tema kita tadi, ibu-ibu yang berbahagia 3 poin tadi. Ya, 3 poin tadi, olah asa,
olahraga. Ibu mohon maaf, orang makin tua makin lemah apa makin kuat? Lemah. Saya kasih tahu ibu, kenapa orang tua makin lemah? Ini buat yang tua-tua. Yang membuat orang tua itu lemah itu bukan karena faktor usia, tapi mindset tuh. Mindset, cara berpikir. Sekarang gini, ada 3 poin yang saya sampaikan. Ini mohon maaf Bu ya, Ustaz jadi kayak pakar kesehatan ini. Tapi kalau ibu nggak suka nggak apa-apa, kita lanjut aja ya. Baik, kita lanjut aja. Jadi ternyata 3 mindsetnya. Yang pertama, orang tua tidak boleh banyak bergerak. Nah, saya tuh kemarin datang ke rumahnya dokter di Samarinda. Ibu mana dok? Kan dekat sama saya dokternya itu. Ibu di atas tak? Kamarnya di atas. Iya, ya saya sebagai ustadz otomatis gini kan. Ustadz, sudut pandang ustadz ya. Terus saya tuh belum juga ngomong. Beliau ngomong kayak gini. Ustadz, ini saya dapat ilmunya. Ketika saya belajar jadi dokter, ternyata orang tua itu makin tua makin lemah. Bukan karena faktor usia, tapi karena dia faktor mindset. Orang tua nggak boleh banyak gerak, sedangkan tubuh kita itu apapun yang tidak digerakkan pasti gampang sakit. AC nggak pernah dipakai pasti rusak, betul nggak Bu? Motor ibu taruh di dalam gudang nggak ibu pakai pasti rusak. Organ manusia juga begitu. Orang tua tuh gini, karena udah tua geraknya dibatasi. Padahal sebenarnya dengan menaruh orang tua saya di kamar atas, orang tua saya itu sekarang makin sehat. Dan saya lihat depan mata sendiri, orang tua tuh naik 4 kali di depan saya. Selama saya duduk di meja tamu ini, 4 kali dia naik turun. Kuatnya nek, kata neneknya, ya alhamdulillah Pak Ustadz, seger saja badan saya. Jadi ternyata begitu. Gimana? Nenek-nenek siap di lantai 2? Siap. Nenek nanti saya ajak ke pondok saya, nanti naik ke lantai 5. Tapi pakai katrol gitu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mindset yang kedua, kalau udah nenek-nenek jangan kebanyakan baca. Akhirnya apa yang terjadi? Pikun. Makanya saya titip pesan buat nenek-nenek, minimal Quran nih, jangan ditinggalkan. Jadi baca aja Quran, enggak bakal pikun Ibu. Yang buat pikun itu orang karena otaknya enggak pernah dipakai. Udah tua jangan banyak mikir, gitu ya Bu ya. Itu mindset itu. Mana ada orang kalau makin tua otak tetap jalan, digerakkan terus. Nah dengan baca Quran, Masya Allah, baca Quran keren Bu, panjang pendeknya, dengungannya, idharnya, memahami maknanya, jadi otak jalan terus. Makanya jangan tinggalkan baca Quran. Insya Allah nggak bakal pikun Ibu, serius. Itu mindset yang kedua. Ya, Ibu yang berbahagia, yang pertama tadi katanya jangan banyak gerak, ternyata salah. Yang kedua katanya jangan banyak mikir, itu juga keliru. Nah, yang ketiga, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan banyak makan. Akhirnya, mohon maaf, kenapa nenek-nenek itu makin tua makin lemah? Ya karena kekurangan makanan. Banyak makan selama makanannya sehat. Contoh, buahnya dibanyakin, air putihnya dibanyakin selama sehat. Kenapa enggak? Enggak apa-apa, Bu. Jadi jangan ada mindset makin tua makannya makin dikit. Jangan. Jadi yang membuat orang tua itu sama kayak orang sakit. Siapa bilang orang sakit itu lemah? Yang buat lemah orang sakit itu karena memang orang sakit malas makan. Makanya kalau ibu lihat orang sakit kan kayak gini aja. Karena emang nggak makan. Itu perasaan nggak ingin makan tuh dilawan. Makannya buah nih, jangan kepiting dan dito. 4 pak dimakan sendirian apa enggak kolesterol memang? Begitu. Ini kan saya jadi kayak pakar kesehatan kan? Aduh, keluar tema dah. Yang terakhir adalah hijrah iktisadiyah. Apa iktisadiyah itu Pak Ustaz? Hijrah ekonomi. Namanya iktisadiyah. Hijrah secara ekonomi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang kemarinnya masih menggunakan ribawi, ayo hijrah menuju akad yang syar'i. Ya, menuju pada akad yang syar'i. Udah. Tinggalkan riba-riba yang pernah kita lakukan. Tuh maksudnya begitu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka agar hijrah menjadi lebih kuat, karena tantangannya berat Bu. Tantangannya berat, maka ada beberapa item yang harus benar-benar ibu pegang
ibu gigit sekuat-kuatnya. Jangan ibu tinggalkan ketika berhijrah. Yang pertama adalah niat. Ya. Jadi niatnya dulu dikencengin karena niat itu punya power. Niat itu punya power, Bu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu. Orang kakinya terkilir, kesleo. Berdirinya tegap apa miring? Miring. Disuruh lari bisa enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Dikejar anjing bisa lari nggak? Bisa. Itu namanya the power of niat. Ibu, Bu, otot ibu sama ototnya laki-laki lebih gede mana? Laki-laki. Tapi ketika ibu melihat suami ibu didekati dengan janda kecentilan, otot ibu 3 kali lipat lebih besar dari otot laki-laki. Ya Bu, namanya the power of niat, of mama. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, hijrah ini berat. Makanya ibu harus punya niat yang kuat. Niatnya cuma satu, bahwa hijrah ini dipersembahkan untuk Allah. Jangan hijrah untuk suami. Aku berubah untuk suami. Jangan. Aku berubah demi orang tua. Jangan. Orang tua ibu naudzubillah meninggal, ibu balik lagi jadi orang nakal. Ibu berhijrah demi suami. Cerai dengan suami, balik lagi ibu jadi nakal. Naudzubillah, ya. Yang pertama. Yang kedua muraqabah. Apa muraqabah itu Pak Ustadz? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang berbahagia, berzinalah, berjudilah. Halal, Bu. Ustadz ada yang sesat ini. Jangan-jangan ikut Mama Gufron. Ustadz mau berjudi, berjudilah. Halal. Serius Ustadz? Serius. Demi Allah, halal. Syaratnya cuma satu. Apa Pak Ustadz? Cari tempat ketika engkau bermaksiat Allah nggak bisa melihat dirimu. Itu aja syaratnya. Kalau ibu nemu tempatnya, silakan ibu mau ngapain aja boleh. Ada Bu? Ada. Selesai sudah. Berarti dimanapun kita berada, kita nggak punya kesempatan untuk bermaksiat. Iya. Kalau orang hijrah itu godaannya gede Bu. Contoh nih misalnya nih. Ustadz nggak pakai narkoba itu bukan karena keimanan, tapi karena Ustadz nggak pengen. Tapi sama nggak dengan orang yang biasa pengguna narkoba, terus nggak pakai narkoba? Kira-kira perjuangannya sama apa beda dengan Ustadz tadi Bu? Beda. Tidak. Ustadz nggak pakai ya karena Ustadz nggak pengen. Ngerasain juga belum pernah. Tapi kalau dia udah tahu rasanya, udah tahu enaknya, tapi nggak pakai, itu jauh lebih hebat di mata Allah. Saya datang ke Jakarta, ketemu lokalisasi Alexis. Sekarang udah ditutup. Itu lokalisasi paling elit se-Asia Tenggara. Harga wanita di sana untuk ukuran short time itu 20, 25, 30 juta. Hanya untuk buang ludah. 30 juta. Itu baru short time, belum short do ain ghain. Ngeri lagi. Iya kan? Ya saya cuma cerita, ngapain kundul musuh. Itu lokalisasinya pinggir jalan, dia hotel. Bukan kayak di gang-gang gitu, bukan. Sorry ya. Hotel Bu, jadi Ustaz di jalan raya, ibaratnya kayak di MT Haryono gitu loh Bu. Ada bangunan, apain Ustaz lewat situ? Enggak pernah ke Jakarta sih. Jadi ibu-ibu, akhirnya saya tanya dengan supirnya, emang itu secantik apa sampai harganya segitu? Ya Allah Tat, saya pernah nganterin tamu ke situ Tat. Itu kayak bule-bule gitu Pak Ustaz. Oh Masya Allah. Sampai 20-30 juta. Saya tersenyum. Sopir tadi bilang, Ustaz kenapa tersenyum? Aku tuh cuma mikir gini loh Mas. Kalau ada pengusaha batu bara baru penghasilan 1 miliar per bulan. Oh ada di Balikpapan ini banyak. Saya sering isi kajian di komunitas mereka Bu. Penghasilan 1 miliar per bulan pengusaha batu bara itu. Terus datang ke Jakarta, nggak mampir ke situ. Loh, 20 juta itu cuma 2% loh Bu dari uang 1 M.
Kalau mereka nggak mampir ke situ itu murni karena keimanan. Tapi kalau suami ibu ke Jakarta tidak mampir ke situ, itu bukan karena keimanan, tapi karena keuangan. Ya. Jadi dua hal yang berbeda. Paham? Nah, yang membuat laki-laki nggak mampir ke situ apa? Muraqabah. Yang ibu catat tadi loh, ya Allah. Pada bingung. Yang ibu catat nomor 2 tadi apa? Muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah. Yang ketiga, akhlak. Jadi akhlaknya dijaga. Tadi udah dijelasin juga ya. Jadi kalau hijrah jangan merasa diri paling benar sendiri itu loh, kelakuan sopo itu. Aku lebih sunnah, aku lebih hebat, aku benar, yang lain sesat. Aku lebih baik. Kamu tuh ngomong aku lebih baik. Kamu tahu nggak itu ucapannya siapa? Itu ucapannya setan. Nah, setan ngomong begitu. Qala ana khairum min. Aku lebih baik dari mereka. Khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan manusia dari tanah. Api dengan tanah lebih mulia api. Setan tidak gaul. Dia tidak tahu harga tanah di balik papan. Ngeri memang. Ya Bu, mohon maaf. Balik papan dulu di arah sini nih Bu. Mohon maaf. Saya punya saudara di BDS 2 nih. Belum jadi ustadz, saya masih kuliah. Pernah mampir ke rumah beliau di situ. Lewat sini. Melewati kuburan. Ya Allah, saya bilang setan aja nggak mau kesini pokoknya waktu itu. Sekarang jadi rumah segini besar, nah jadi kota kayak begini. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, jangan kayak setan, sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, setan menolak. Wastakbara, dan dia sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia menjadi hamba yang kafir. Ya, jelas Bu ya. Kemudian yang keempat, ilmu. Orang berhijrah harus punya ilmu. Ya kalau nggak punya ilmu itu piye toh? Bu, niat berbuat baik belum tentu jadi baik kalau ibu nggak tahu cara berbuat baik. Naudzubillah ya, ada orang kecelakaan di depan jalan itu. Perempuan tergeletak. Ibu ngangkat perempuan itu. Niat ibu tuh baik loh. Biar dia ditaruh di pinggir, biar nggak di tengah jalanan. Tapi kalau ibu nggak tahu caranya, itu kalau sampai patah tulang leher, mati orang itu Bu. Ibu tahu yang bunuh ibu, bukan orang yang nabrak tadi. Jadi hati-hati. Kalau dalam kecelakaan itu nggak boleh ngangkat sembarangan. Ngangkat orang yang kecelakaan di jalan itu minimal 4 orang. 3 pengangkat, 1 pemandu. Loh, kayak gini-gini ini Ustaz ngerti loh. Jadi ibu-ibu, kayaknya lama-lama Ustaz berubah jadi dokter aja deh Bu. Jadi yang 3 itu masukkan tangan di punggungnya, yang 1 di arah kepala, megangin kepalanya begini. Diangkat bareng-bareng. Jadi ini megangnya pun ada aturannya, begini di pundaknya gini dari atas begini ditangkuk. Kemudian nanti ditempelkan ke badan, diangkat begini terus ditempelkan ke badan begini. Baru digeser di pinggir jalan, baru diletakkan begini, ditaruh lagi dengan posisi kepala tetap dipegang. Gak boleh sembarangan. Ya, jadi berangkat dari situ, ibu yang berbahagia itu namanya ilmu. Orang nggak punya ilmu ya begitu jatuhnya. Ada perempuan tenggelam, mau ditolongin, sudah deket, tolong Pak Ustaz, tolong. Ternyata kamu perempuan. Tidak, kamu bukan mahramku. Nggak punya ilmu kan, katanya menyentuh perempuan nggak boleh, nggak disentuh. Padahal orang ini butuh pertolongan, wajib ditolong. Seret, mau dipeluk, geser, tapi sampai di pantai lepasin, jangan mumpung halal Pak Ustaz. Boleh. Ya. Udah gitu ternyata perempuan ini butuh nafas buatan. Pas. Dan tidak ada perempuan dan tidak ada siapapun di pantai itu kecuali Ustadz. Apa hukum memberi nafas buatan untuk perempuan itu? Tergantung. Kalau masih muda wajib. Tapi kalau sudah ya enggak lah. Walaupun nenek tetap ditolongin, tapi pakai sedotan. Begitu. Sedotannya sedotan aqua lagi. Jadi ibu
yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kelima doa. Kencengin dalam berdoa. Dan yang terakhir adalah sahabat, ya. Jadi sahabatnya betul-betul diperhatikan. Kalau orang hijrah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu harus memiliki circle yang kuat dan yang baik. Seperti itu jamaah, mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Baik, tidak memperpanjang, tidak memperlebar, kami persilakan buat teman-teman yang mau bertanya. Silakan ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya. Silakan ibu-ibu. Waalaikumsalam ibu, monggo. Begini ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, patung, lukisan makhluk hidup itu ulama sepakat mengharamkannya, tidak diperbolehkan. Untuk foto itu ulama masih berbeda pendapat. Kenapa? Merujuk pada apakah foto itu bisa disamakan dengan lukisan atau tidak. Sebagian mengatakan ya foto dengan lukisan itu sama aja, intinya sama-sama bentuknya gambar. Tapi pendapat yang kedua, dan menurut Ustadz, ini pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, mengatakan bahwa foto dengan lukisan itu merupakan dua hal yang berbeda. Apa yang membedakan? Beda Bu. Kalau foto itu belakangnya tuh, sedangkan lukisan itu belakangnya san. Itu perbedaan. Saya pikir jelas, ya Bu ya. Mantap dia kepalanya, iya gini. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, bedanya gini Bu. Kalau kita merujuk pada hadis yang mengharamkan, kita harus menemukan ilatnya dulu. Apa ilat itu Pak Ustadz? Patok dasar hukum. Dimana kalau kita lihat Nabi mengatakan gini, asyaddan nasa, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah. Orang yang azabnya paling besar dari kiamat adalah al-musawwirun, orang yang melukis. Yudahiuna bi khalqillah, mereka menyerupai ciptaan Tuhan. Perhatiin, mereka menyerupai ciptaan Tuhan. Yuqalu lahu, akan dikatakan hayyu ma khuliqtum, hidupkan apa yang kau ciptakan. Ketika mereka tidak bisa menghidupkan apa yang mereka lukis, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang begitu pedih. Jadi kalau saya belajar pengharaman lukisan, karena seakan-akan kita menyerupai ciptaan Tuhan. Makanya Allah bilang, hidupkan lukisan. Tapi di foto, kalau ibu belajar foto, apa yang ada di foto itu bukan menyerupai ciptaan Tuhan, tapi justru itulah hakikat penciptaan Tuhan. Kenapa? Ayo kita belajar fotografi. Tuh, sekarang saya udah bukan ustadz, udah bukan dokter lagi, udah jadi fotografer. Jadi memang udah jabatan ustadz ya. Ternyata berdasarkan ilmu fotografi yang ustadz pelajari, fotografi itu adalah pantulan cahaya dari cermin yang ditangkap melalui kartu memory card. Jadi ibu-ibu, maka orang yang mengharamkan foto, otomatis mereka juga akan harusnya mengharamkan bayangan dalam cermin, harusnya, karena logikanya sebenarnya itu sama. Makanya kalau ibu perhatikan, gaya foto pasti menimbulkan efek tulisan yang terbalik, ya, maksudnya efek bayangan terbalik. Coba ibu perhatikan foto itu ya, selalu begitu karena memang itu adalah bayangan cermin. Poin satu. Poin yang kedua, ibu-ibu melihat keadaan di mana umat sudah begitu banyak menggunakan foto. Di sini kalau kita pelajari, mohon maaf dengan segala hormat. Bahkan ada beberapa ulama yang mengharamkan foto. Itu fotonya sangat viral di media sosial.
Ada nih ulama fulan mengharamkan foto, beliau meninggal dunia, maka ditulis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Ustadz fulan bin fulan. Ada fotonya. Padahal beliau termasuk ulama yang mengharamkan foto. Kenapa? Itu namanya mayaumu fil balwa. Sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan. Dan yang ketiga, yang membuat saya agak tersenyum lagi adalah mereka yang mengharamkan foto memperbolehkan video. Alasan mereka katanya video itu adalah bergerak, kalau foto kan diam. Debu video itu adalah frame foto yang disusun sejajar. Ibu pernah lihat buku yang kayak zaman masih SD, kalau gurunya bosenin, ibu gambar mobil, halaman 1, halaman 2. Nanti ibu gimana? Seret, mobilnya kayak jalan gitu kan. Itulah video itu begitu cara kerjanya. Makanya kalau kita bicara tentang fotografi, nggak usah fotografi lah, CCTV aja. Nanti pasti ibu ditanya, ini mau yang gambar bagus apa gambar jelek? Saya bilang gambar bagus lah biar malingnya kelihatan. Iya tapi kalau makin bagus dia nge-save-nya makin pendek. Paling 15 hari. Tapi kalau Ustadz gambar jelek itu dia bisa mungkin tersave 1 bulan lebih. Kenapa? Karena makin bagus gambarnya, susunan fotonya makin padat. Berarti bebannya, megabyte-nya itu makin tinggi, makin besar gitu. Jadi mohon maaf ibu-ibu, berangkat dari situ foto diperbolehkan, berbeda dengan lukisan. Karena kalau lukisan saya menciptakan sesuatu yang bukan Anda. Tapi kalau di foto, ya itu memang Anda. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kasih. Silakan. Silakan teman-teman. Lima. Empat. Tiga. Tiba-tiba berhenti karena sesuatu itu berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua tema. Gimana misal kalau seseorang itu biasanya menjadi pencetus sesuatu ide gitu, tapi tiba-tiba dia sudah tidak mau lagi, dan kalau dia biasanya dia menyarankan sesuatu gitu dan arahnya ke yang baik, tapi tiba-tiba dia sudah tidak mau lagi, dan karena dia tidak mau lagi kadang-kadang orang yang biasanya dapat kebaikan jadi tidak dapat kebaikan, dia berdosa enggak orang itu? Stop ya. Saya tanya ibu paham nggak dengan pertanyaan ini? Paham? Coba kalau yang paham gimana coba? Paham nggak? Nggak ada yang paham bu. Coba contohin aja. Maksudnya gini Ustaz, kalau misal dia ada misal ide gitu loh, tapi dia selalu idenya tuh misal bagus, terus tiba-tiba dia sudah tidak mau lagi mengeluarkan ide, akhirnya orang vakum gitu, tidak itu. Boleh enggak dia begitu Ustaz? Padahal sebetulnya kalau dia mengidekan gitu ada kebaikan, tapi karena dia sudah masa bodoh gitu, itu boleh enggak? Udah gak usah panjang-panjang kalau itu. Orang yang masa bodoh terhadap kepentingan umat Islam itu bukan bagian dari umat Islam. Man lam yahtam bi amril mu'min, siapa yang tidak mementingkan kepentingan orang Islam, falaysa minhum, dia bukan bagian dari umat Islam itu sendiri. Sesimpel itu. Nah, mementingkan itu dengan apa? Berdasarkan kemampuan. Yang kaya ya berdakwahlah dengan uangmu. Ya. Yang nggak kaya tapi fisiknya sehat ya berdakwah dengan fisikmu. Uang nggak punya, fisik nggak punya, ya berdakwah dengan pemikiranmu. Contoh misalnya saya pribadi, saya ngambil jalur yang ketiga dengan cara berpemikiran.
Saya nggak punya uang MM-an, tapi saya punya strategi gimana cara mengumpulkan dana orang untuk bisa kumpul. Saya kumpulin dana orang banyak, jadilah pesantren. Itu namanya berdakwah dengan pemikiran. Tapi ada juga orang nggak punya duit, pemikiran juga pas-pasan, maka dia berdakwah dengan fisiknya. Makanya pesantren itu nggak mungkin jalan kalau nggak ada pengurus-pengurus yang berdakwah di situ. Ada pengurus-pengurusnya, itu mereka berdakwah dengan fisiknya. Ya, jelas Bu ya. Nah, ada juga yang fisiknya nggak bisa karena dia mungkin sibuk ngurusin kerjaan, mikirin pondok juga nggak bisa, tapi dia punya duit, akhirnya dia ikut nyumbang pesantren. Gitu loh Bu. Jadi kalau dibilang orang yang masa bodoh, ya berarti dia bukan bagian dari orang Islam. Kalau dia cuek, ini maksudnya terhadap pergerakan dakwah loh ya, kepentingan Islam. Kalau dia cuek bebek, ya nanti di akhirat juga bakal dicuekin sama Allah. Begitu. Baik. Nah, ini beliau berdakwah dengan fisiknya, masya Allah ya. Jarang loh ada orang mau nyutingin wajah-wajah kalian begini nih, ya kan? Sampai saking sibuknya beliau muter-muter begitu. Ustadznya dipantatin, enggak masalah pokoknya. Demi mencari hasil yang terbaik. Beliau dakwah dengan fisik. Ibu ada yang dakwah dengan duit. Mungkin ada juga yang nyumbang di sini tapi nggak datang. Iya, ada kan? Ya dia cuma nyumbang uang. Ini kalau ada butuh kue aku nyumbang, tapi nggak datang. Ya nggak apa-apa. Daripada datang tapi nggak nyumbang, ya kan? Pak Ustadz melanjutkan tadi pertanyaan Bu Jumriana. Jadi begini maksudnya, beliau itu biasa yang misalkan seseorang biasa memberi ide, terus lalu ada idenya, dia juga berinisiatif dan yang mengerjakan, yang lainnya itu pasif. Jadi lama-lama dia merasa kerja sendiri gitu Pak Ustadz. Jadi kalau dia misalkan sekali-kali memberi kesempatan kepada yang lain tuh apakah dia juga berdosa ya Pak Ustadz? Kalau artinya idenya berhenti gitu. Ya jadi gini Bu, kan Ustadz sudah bilang tadi kita punya kewajiban untuk berdakwah dan dakwah itu bukan tugas Ustadz ya. Saya garis besari dakwah bukan tugas Ustadz. Ustadz itu tugasnya cuma ceramah. Ceramah hanya satu dari 1000 cara dakwah. Jadi ibu punya kewajiban. Dakwah ini bukan pilihan. Dakwah ini kewajiban. Jadi kalau ibu misalnya dalam berdakwah, ya sakit hati, baper, berarti ibu belum ikhlas. Tapi kalau kita udah ikhlas karena Allah, ngapain kita baperan? Iya, saya paham dengan ibu ngomong itu, saya ngerti. Dan itu pernah saya rasain juga sebagai manusia. Sibuk kita bangun pesantren, pengurus-pengurus yang kita kader tiba-tiba pada nggak jelas, ya kan? Pada nggak kelihatan muncul. Akhirnya kayak kita merasa bekerja sendiri. Kalau saya mah malah tersenyum. Alhamdulillah ya Allah. Ini ngerti rasanya bagaimana berdakwah seperti yang dirasakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu sementara, semua pasti sementara. Saya berani tantang itu. Coba ibu yang tadi itu mau bersabar, ya bersabar, tetap berdakwah, jangan meninggalkan dakwah dengan alasan yang sedemikian. Ya, nanti akan ada satu masa di mana keemasan itu akan tiba. Itu saya rasain juga. Ya, jadi kalau di dakwah itu jangan baperan. Lebih baik banyak berperan. Ya, seperti itu. Karena kalau ibu berdakwah tapi masih suka baperan, teman-teman yang dirahmati Allah, berarti memang seperti yang Ustadz sampaikan tadi, dakwahnya fix, belum murni karena Allah. Ibu buka HP, ibu baca yang saya kirim. Bacain. Ibu buka HP, bacain yang saya kirim. Lama banget sih downloadnya. Ayo cepat. Ya, ibu baca dulu, baca. Pakai mic. Biar yang lain dengar. Dalam dakwah jangan gampang baperan dan merasa tidak dihargai. Selama dakwamu murni karena Allah, maka dirimu tidak bisa terhina hanya karena manusia. Nah itu motivasinya. Ya, mudah-mudahan bisa diambil manfaat untuk kita bersama dan semoga Allah memberkahi kita. Barakallahu fikum, dan mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hina fil mala'il a'la ila yaumiddin ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana waj'alna bi nuril iman la tada'ana dhanban illa ghafarta ولا عيبا إلا سترت ولا حاجة إلا هديت ولا هما إلا فرجت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا له المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.